Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Peternak Milenial. Pada pagi hari ini yang cerah ini, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membuat video tentang kandang saya, dimana kandang saya ini baru dirombak. Yang sebelumnya seperti ini, beralaskan tanah. Nah, ini mau dicoba, akan saya lapisi dengan sekam. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil dan kandang menjadi lebih sehat, lebih bersih, dan tidak mengeluarkan aroma. Oke, langsung kita coba. Pertama kita akan mengolah tanahnya dulu, dicangkul-cangkul ya. Nah, untuk tahap pertama yang harus kita lakukan untuk men-set up kandang ayam kita, yaitu pertama kita harus mempersiapkan alas kandang atau liter kandang dengan baik dan matang. Nah, permasalahan umumnya yang sering dijumpai oleh pemelihara ayam atau peternak ayam adalah aroma dari kotoran ayam itu sendiri ya teman-teman. Nah, kenapa sih kotoran ayam itu kadang-kadang di kandang-kandang ayam itu baunya sangat menyengat dan lama hilangnya? Yang pertama itu ya disebabkan karena alas kandangnya. Kan kita ketahui karena kotoran ayam itu mengeluarkan zat amonia. Nah, ini zat amonia ini kalau terhirup oleh manusia itu sangat tajam sekali aromanya. Nah, jadi untuk mensiasatinya kita harus menggunakan alas kandang yang mudah untuk melepaskan zat amonia tersebut. Jadi tidak mengikat zat amonia dan dibuat seporos mungkin. Nah, kalau saya sarankan sih kita harus menggunakan alas dari tanah ya, supaya kotoran ayam yang basah itu cepat terserap oleh tanah. Nah, ini di tempat saya ini kebetulan saya juga menggunakan alas tanah. Nah, untuk hal yang pertama kali yang harus kita lakukan, kita gemburkan dulu tanahnya, semua area kita cangkulkan supaya permukaan yang tadinya keras kita buat gembur. Karena apa teman-teman? Di dalam tanah itu sendiri kan juga banyak cacing, banyak bakteri, dekomposer untuk pengurai kotoran ayam nantinya. Nah, sebelumnya saya juga hanya menggunakan alas tanah saja, namun hasilnya kurang maksimal. Aroma kotoran ayam masih tercium. Jadi di sini saya akan mensiasati dengan campuran atau tambahan bahan-bahan lainnya. Nah, pertama kita cangkuli dulu tanahnya agar bakteri-bakterinya yang di bawah bisa terangkat ke atas, dan juga tanah kita kan jadi sehat, karena bagaimanapun tanah kita juga bagian dari makhluk hidup. Oke, setelah selesai dicangkuli, ini di kandang saya karena sebelumnya hanya menggunakan alas tanah dan sudah banyak kotoran ayamnya, jadi kita netralkan dulu pH tanahnya menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit. Nah, bagaimanapun aroma bau itu juga pasti dipengaruhi sedikit banyaknya oleh faktor pH. Nah, jadi setelah saya cangkuli ini
tanah-tanahnya yang sebelumnya sudah dipakai untuk kandang ayam, banyak kotoran ayamnya, saya netralkan menggunakan pH maksud saya netralkan pH tanahnya menggunakan kapur dolomit. Nanti kalau pH-nya sudah netral, itu otomatis sedikit membantu akan mengurangi bau tidak sedap dari kotoran ayam tersebut, dari zat-zat amoniaknya. Oke, kita sebar semua sampai rata, tidak ada yang tertinggal. Nah, kalau mungkin sebelumnya kalau kandang saya ini tidak digunakan terlebih dahulu untuk kandang ayam dan tidak terlanjur kotor, bisa dilewat, tidak usah menggunakan kapur dolomit. Nah, ini teman-teman bisa cari di toko pertanian ya. Bilang aja kapur dolomit, pasti banyak. Biasanya kalau di sini sekarung itu harga kisaran 45.000. Nah, tahap selanjutnya setelah kita tabur kapur dolomit, yaitu selanjutnya kita tebar sekam mentah. Nah, sekam mentah itu adalah kulit padi yang sudah dipisahkan dari isinya. Apa gunanya sekam mentah? Nah, di sini sekam mentah ini kita gunakan karena sekam itu memiliki porositas yang tinggi. Apa porositas? Nah, porositas itu adalah dia itu mudah untuk menyerap cairan dan tidak akan menggumpal. Nah, jadi kalau kotoran ayam teman-teman itu ada yang cair basah, nah itu mudah sekali diserap. Jadi lalat pun tidak mengundang lalat, maksud saya tidak cepat untuk mengundang lalat karena sudah keburu kering duluan. Nah, ini sih saya rekomendasikan untuk menggunakan sekam mentah dulu. Karena tingkat porositasnya tinggi. Kita tebar semua area, semua rata. Nah, di samping itu setelahnya kita juga menggunakan sekam bakar. Nah, di mana sekam bakar ini adalah aktif karbon. Dia juga bisa menetralkan sebagai buffer, pH buffer. Bisa untuk menetralkan media tanah. Nah, ini dia. Kita sebar ke seluruh area. Untuk takaran si arang sekamnya sendiri tidak usah terlalu banyak, kita sebar secukupnya saja. Merata. Nah, ini juga sebagai pH buffer ya teman-teman, untuk menetralkan pH sehingga nanti zat amonia yang dikeluarkan oleh kotoran ayam bisa dengan mudah dilepaskan dan tidak terjebak di alas kandang. Dan untuk kotoran yang basah sendiri juga cepat kering karena tingkat porositas yang kita gunakan yaitu media sekam, tidak padat, tidak menggumpal, cepat menyerap cairan. Nah, ini dia. Kita tebar secara merata ya, insya Allah nanti mudah-mudahan hasilnya maksimal. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil akhir dari keseluruhan, semua sudah kita tebar sekam bakar, sekam mentah. Dan itu juga saya buat kotakan dari semen yang langsung terhubung ke pembuangan selokan. Tujuannya apa? Karena nanti saya akan mencampurkan makanannya tidak 100% makanan kering ya teman-teman. Jika ada limbah dapur seperti sisa makanan nasi, nanti akan saya letakkan di situ untuk makanan tambahan ayam, sehingga tidak mengurangi kebersihan dan menimbulkan bau. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.